Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau kita kembali lagi ke bagaimana kemudian pemerintah memutuskan untuk melakukan kerjasama ini, apa sebenarnya pertimbangan ekonomis pemerintah dalam proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini, dan kira-kira keuntungan ekonomis apa saja yang bisa didapat? Ya, gini Mbak Tasa, di dalam RPJMN 2015-19 kita ingin mencapai pertumbuhan ekonomi kira-kira 5-6%. Dan kalau rule of thumb-nya, itu transportasi harus butuh 2 kalinya, kira-kira 12-14%. Nah, kita butuh investasi itu sebesar 12-14%. Sehingga akhirnya kita butuh infrastruktur besar untuk menunjang pertumbuhan ekonomi tadi. Nah, kalau kita lihat, pertumbuhan ekonomi yang paling besar itu di Pulau Jawa. Indonesia bagian timur paling kecil kan. Sehingga apa diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi di Jawa ini cukup tinggi. Sehingga investasi infrastruktur di Pulau Jawa ini dibutuhkan yang cukup besar. Sehingga keputusan untuk berinvestasi kereta api cepat yang nilainya cukup besar itu saya pikir akan mendongkrak tadi pertumbuhan ekonomi yang ada. Dan pengalaman kita yang ada dengan adanya kereta api cepat itu akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di regional, kota-kota yang disinggahi. Pengalaman di Cina itu bisa sampai 6-1% dari GDP. Oleh karena itu akan membangkitkan pertumbuhan ekonomi tadi, baik secara nasional maupun secara regional. Oke, kalau kita kembali lagi ke isu-isu yang kemudian sekarang muncul seputar dengan pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung ini, ada perdebatan masalah penetapan awal konsesi, Pak Bambang. Jadi kalau dari versi KCIC itu menyebutkan konsesi itu diterapkan setelah proyek dinyatakan layak operasi, sementara Kementerian Perhubungan minta itu ditetapkan dihitung mulai dari sejak ditandatangani. Nah, ini kalau dari sisi Indonesia sendiri, dari sisi pemerintahan Indonesia, mana yang sebenarnya lebih menguntungkan kita? Kalau mungkin bisa dijabarkan, Pak. Ya, sebenarnya kan cara pandangnya beda-beda ya. Kalau swasta tentu cara pandangnya beda, pemerintah beda lagi. Dalam hal ini wakil dari pemerintah itu adalah Kementerian Perhubungan. Jadi sebenarnya kalau ditanya oleh pemerintah, pasti kita akan menggunakan apa yang akan dikerjakan oleh Kementerian Perhubungan, Mbak. Jadi memang lebih baik kalau dari sejak ditandatangani. Oke. Tapi ini tidak begitu menguntungkan untuk dari sisi investor, kemudian dilihat menjadi faktor yang kemudian memberatkan investasi ini. Nah, inilah ya harusnya swasta melihat. Kalau kondisi seperti ini, dia dari sektor mana yang dia akan menutupi kelemahan-kelemahan dia tadi, kekurangan dia tadi. Itu adalah harus melihat value-nya tadi ya oleh swasta. Bagaimana dia menutupi itu. Yang harus diantisipasi oleh swasta. Karena ini kan kebijakan pemerintah ya yang harus dia ikuti. Jadi sebenarnya masih kemudian ada potensi bisa ketemu di titik tengah. Kira-kira harus di mana agar swastanya kemudian tidak merasa terbebani, tetapi pemerintah tetap tidak merasa kemudian harus merugi begitu. Ya, nanti akan Kementerian Perhubungan akan membicarakan itu dengan pihak KCC ya. Baik. Saya kembali lagi ke Pak Yusman. Pak Yusman, agar program kereta api cepat ini kemudian bisa berjalan, hal-hal dasar apa yang sebenarnya harus dipenuhi oleh pihak pengelola pada saat mengerjakan nanti? Yang pertama itu sebetulnya izin trase ya, yang paling penting. Terus yang kedua itu adalah izin daripada syarat-syarat yang namanya keselamatan dari kereta api itu. Jadi misalnya kondisi rel kereta api dan bangunan di bawahnya. Terus kemudian syarat lagi tentang pensignalan, syarat dan membuat sinyal dan lain sebagainya. Jadi Kementerian Perhubungan itu biasanya itu adalah pertama itu trase, rute itu mengapa penting? Karena itu adalah public utility. Jadi suatu kepentingan publik yang didelegasikan kepada pihak swasta untuk dikelola. Jadi atas nama publik dia diberikan hak untuk mengelola suatu rute dan suatu trase. Itu satu. Dan karena dia mempunyai hak untuk mengelola, maka tentu harus ada batas waktu. Dan karena itu Kementerian Perhubungan menetapkan waktu konsesi. Itu supaya jelas, itu dari sejak awal. Jadi trase menyangkut batas waktu, menyangkut konsesi. Terus yang kedua adalah tentang safety atau keselamatan. Syarat-syarat
dari lokasi trase itu dikembangkan. Terus kemudian bagaimana trase itu berdiri kokoh di atas suatu bangunan yang nanti diletakkan rel kereta api. Dan karena dia mempunyai kecepatan tinggi, maka syarat-syaratnya juga harus terpenuhi. Baru kemudian syarat untuk mengatur lalu lintas kereta api, dalam hal ini pensinyalan. Itu semua syarat itu harus dipenuhi. Dengan demikian ada dua syarat utama itu yang akan menentukan keberhasilan daripada proyek ini dalam jangka lama. Jadi yang dinilai itu dua, feasibility dan viability. Viability itu adalah kelangsungan hidup daripada proyek ini setelah dia diberikan izin. Itu saya kira adalah kewenangan daripada Kementerian Perhubungan. Oke, baik. Saya langsung tanyakan lagi ke Pak Bambang. Pak Bambang, dari yang dikatakan oleh Pak Yusman tadi, apakah semuanya memang sudah ada atau masih ada yang harus dilengkapi? Ya, jadi tahapan yang disampaikan oleh Pak Yusman itu memang benar seperti itu. Dan sekarang Kementerian Perhubungan dalam hal ini sedang memeriksa tahapan-tahapan tadi tentang kelengkapan datanya. Dan saya pikir tadi karena ini proyek besar dan sangat complicated, saya pikir pasti ada kurang di sana, kurang di sini. Nah, ini saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Yusman, kita harus lihat kekurangan-kekurangan apa saja yang itu perlu dibantu oleh pemerintah, dipercepat. Sehingga ini memang benar-benar proyek tertarik buat swasta. Dengan kondisi saat ini ada beberapa izin yang masih dalam proses. Sudah tahu Pak kira-kira kapan akan mulai dilaksanakan pembangunan? Nah, ini sekarang tentu pihak KCC sedang mempercepat proses tersebut. Terutama yang terkait dengan Kementerian Perhubungan, saya pikir sudah dikerjakan ya. Karena memang kebetulan di route KCC itu dari Kementerian Perhubungan juga. Saya pikir komunikasi akan bisa lancar. Jadi tapi kalau sesuai jadwal sebenarnya harusnya kapan Pak mulai pembangunan? Pembangunan sebenarnya sudah dimulai sejak groundbreaking ya. Sejak groundbreaking harusnya. Sejak groundbreaking sudah kita mulai. Tapi saat ini kan masih terkendala ada izin-izin yang belum lengkap itu tadi. Nah, ini tadi kan Pak persyaratan-persyaratan apa lagi yang akan dilengkapi, kita lengkapin dulu, baru nanti dipercepat pelaksanaan fisiknya. Saya kembali ke masalah-masalah yang mengganjal dari proyek ini yang kemudian diketahui oleh masyarakat selain soal pro kontra kapan masa konsesi itu akan dimulai. Ada juga masalah terkait soal bagaimana pendanaan proyek ini. Ada yang mengatakan bahwa proyek ini kemudian masuk dalam Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, yang artinya proyek ini adalah bagian dari 225 proyek yang diberi fasilitas dan jaminan oleh negara. Tetapi pernyataan dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan ini masuk ke Perpres 107 tahun 2015 yang artinya tetap tidak boleh diberi jaminan oleh negara. Yang mana yang benar, Pak? Ya. Jadi terus terang proyek ini adalah swasta murni, jadi tidak ada jaminan atau pembiayaan dari pemerintah pusat. Kenapa demikian? Kalau memang itu menjadi tanggung jawab pemerintah atau ada bantuan dari pemerintah, tentu harus dimasuk dalam RKP, rencana kerja pemerintah. Sekarang tidak dimasukkan, karena memang tidak ada bantuan dari pemerintah. Itu aja. Indikatornya. Jadi sampai detik ini tidak ada jaminan dari pemerintah kemudian untuk misalnya tiba-tiba mangkrak di tengah jalan pemerintah yang akan take over, tidak ada seperti itu. Tidak. Bisa diyakinkan ya Pak ya? Oke, baik. Contoh monorail Jakarta. Iya. Mangkrak. Swasta kan mangkrak kan? Kan tidak ada jaminan pemerintah. Ya sudah, selesai aja. Tapi tentunya kita tidak mau seperti itu untuk kereta api. Tidak. Tentu ya kan bisa selesai pada waktunya. Baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.